Shalom, bertemu dengan saya kembali. Hari ini saya mau membicarakan tentang dosa. Dari mana asal mula dosa? Apakah Tuhan menciptakan dosa? Tuhan atau Allah tidak pernah menciptakan dosa. Tetapi dosa muncul dari kehendak makhluk ciptaannya. Karena Tuhan menciptakan malaikat maupun manusia dengan memberikan suatu keinginan atau kehendak bebas, sehingga mereka bisa memilih apa yang mereka sukai, apakah itu baik ataupun jahat. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan dosa atau membuat dosa, tetapi dosa terjadi karena pilihan dari makhluk ciptaannya. Dosa pertama kali terjadi di mana? Alkitab menulis bahwa dosa pertama kali terjadi yaitu di surga, ya. Dilakukan oleh malaikat Tuhan, yaitu yang bernama Lucifer, ya. Yaitu malaikat yang tinggi tingkatannya. Tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Kita bisa membaca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yaitu tentang kejatuhan iblis atau Lucifer, ya, malaikat. Yaitu dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Tapi saya menulis tentang di ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang Raja Babel, kemudian di ayat 12, kemudian wah engkau sudah jatuh dari langit. Jadi di pasal 14 ayat pertama tadi menceritakan tentang Raja Babel, kemudian disisipkan yaitu tentang kejatuhan dari malaikat, ya. Nah, yaitu di sini ditulisnya bintang timur atau putra fajar dalam Alkitab terjemahan baru. Jadi ada Alkitab terjemahan lain yang menulis yaitu Lucifer, yaitu dalam Alkitab Indonesia yaitu firman Allah yang hidup, FAYH. Kemudian Alkitab Indonesian Modern Bible, IMB, dan juga Alkitab King James Version menulis yaitu Lucifer. Nah, jadi putra fajar di sini atau bintang timur, malaikat yang jatuh ini adalah bernama Lucifer. Nah, jadi dosa pertama kali dilakukan oleh Lucifer, yaitu seorang malaikat yang tinggi kedudukannya di surga, ya, termasuk malaikat yang kuat, yang perkasa. Apa sebabnya dia jatuh? Ya, yaitu muncul di dalam hatinya keinginan, ya, dia punya keinginan, dia muncul di dalam hatinya, dia ingin, ya, ingin seperti Allah, ingin disembah seperti Allah. Dan juga ada dosa, ada suatu kesombongan, ya. Jadi itulah dosa muncul dari malaikat, dari Lucifer, yang muncul dari dalam hatinya, kemudian dilakukan oleh dia, ya, sehingga memberontak terhadap Allah. Dan Allah mengetahui niat hati dari malaikat ciptaan ini, Lucifer, sehingga malaikat tersebut dibuang dari surga. Ya. Nah, jadi dosa pertama kali dilakukan oleh malaikat Tuhan, yaitu di surga, yaitu memberontak terhadap Allah,
yaitu melawan perintah Allah. Nah, jadi Allah adalah Allah yang baik, yaitu Allah menciptakan malaikat, tapi tidak seperti robot, disetel, tinggal mengikuti perintah Allah. Tetapi Allah menciptakan malaikat, ya, memberikan suatu kehendak yang bebas, memilih, memberikan akal budi, hikmat, ya, sehingga dia bisa menjadi teman sekutu dari Allah, bisa menjadi tamannya, ya, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi di lain sisi, malaikat tersebut juga bisa memberontak terhadap Allah, bisa melawan Allah. Jadi Allah tidak pernah menciptakan dosa, tetapi dosa adalah muncul dari makhluk ciptaannya untuk melawan Allah, untuk menentang Allah, untuk menentang perintahnya. Apakah dosa? Ada 3 definisi dosa. Ya, yang pertama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, yaitu surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, yaitu setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa 1 Yohanes 3 ayat 4 menulis, yaitu dosa ialah melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah, seperti yang sudah dilakukan oleh Lucifer bersama malaikat-malaikat lain yang mengikuti Lucifer waktu di surga. Dan waktu Lucifer dibuang dari surga, dia tidak jatuh sendiri saja, dia tidak seorang diri saja, tetapi ada malaikat-malaikat lain yang mengikutinya, yang dibuang dari surga. Nah, dalam kitab Wahyu ada ditulis sepertiga. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ada sepertiga malaikat yang ikut Lucifer terjatuh dari surga. Nah, jatuhnya Lucifer bersama malaikat-malaikat di surga, akhirnya itulah yang disebut iblis, setan, dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini sekarang, yang ada di alam roh, yang ada di alam maut, yang ada di udara, di angkasa. Kemudian tadi adalah dosa yang dilakukan oleh malaikat. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh manusia di bumi. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yaitu manusia. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada mereka, sama seperti malaikat juga. Tuhan berpesan sama Adam supaya tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada waktu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia akan mati. Ya. Kemudian manusia, yaitu Adam bersama istrinya Hawa, mereka berada di Taman Eden. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, iblis sudah lebih dulu berbuat dosa, ya, dibuang dari surga dan jatuh dari surga, ya, jatuh ke tempat yang bawah. Di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, ya, kita akan melihat penciptaan manusia dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Mereka dipengaruhi, ya, digoda, dibujuk, dirayu, dipengaruhi dulu, sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Bila tidak ada godaan tersebut, cobaan, rayuan, bujukan tersebut, kemungkinan besar Adam dan Hawa tidak melanggar perintah Tuhan. Ya. Kalau zaman sekarang namanya adalah virus, ya, ada virus apakah di komputer, apakah ada virus pada tubuh manusia. Akibat dari virus tersebut merusak komputer, merusak program, merusak virus pada tubuh manusia, membuat manusia sakit. Nah, jadi bagaimana caranya Lucifer atau iblis atau setan menjatuhkan Adam dan Hawa, manusia ciptaan Tuhan yang pada waktu itu diciptakan Tuhan sempurna, serupa dengan gambar dan wujud Allah, ya, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1. Manusia
diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi sebagaimana rupa Allah, seperti itulah rupa manusia, yaitu Adam. Sebagaimana wujud Allah, begitulah wujud Adam. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia adalah ciptaan yang mulia. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan manusia diberikan otoritas kuasa untuk memerintah bumi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Adam seorang diri dan Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam pada waktu Adam tidur dan membentuk menjadikan seorang penolong bagi Adam, yaitu seorang perempuan, yaitu diberi nama Hawa. Bagaimana caranya iblis setan menjatuhkan manusia? Iblis setan memakai seekor binatang. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan ular adalah binatang yang cerdik. Nah, cerdik berarti dia berakal, punya akal budi, atau dengan kata lain ada kepintarannya, ada kecerdasannya. Nah, iblis setan memakai ular tersebut ya, untuk menggoda, untuk menipu Adam dan Hawa supaya melanggar perintah Tuhan, supaya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, supaya berbuat dosa, dan akibat dosa adalah maut, mati. Jadi ular tersebut bukanlah iblis setan atau Lucifer dari malaikat tiba-tiba berubah wujud menjadi ular, kemudian menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi adalah ular ciptaan Tuhan dipakai oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis untuk menggoda Hawa dan Adam untuk menjatuhkan manusia. Nah, kita bisa membaca dalam pasal yang ketiga, Hawa tertipu, Hawa terpujuk kepada rayuan dari ular, sehingga dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya dan memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam, dan Adam pun memakannya. Jadi manusia di sini melanggar perintah Allah, yaitu perintah Allah tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi dilanggar, yaitu dengan memakannya. Jadi manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa. Manusia berbuat dosa, dosa masuk ke dalam dunia, dosa masuk ke dalam manusia. Akibat dari dosa, dalam dalam kitab Roma dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi akibat dari melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa berbuat dosa dan akibatnya adalah mati. Waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan yang baik dan jahat, mereka tidak langsung mati, tetapi mereka menuju proses kematian. Ya. Tadinya Adam dan Hawa dalam waktu yang kekal seperti malaikat-malaikat di surga, bahkan seperti Allah tidak bisa mati. Tetapi ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka berbuat dosa, akibatnya mereka mati. Dari tubuh yang kekal, yang tidak bisa mati, akhirnya berubah menuju suatu proses, yaitu menjadi tua, menjadi lemah, menjadi sakit, akhirnya menjadi mati. Kita menulis umur Adam dalam Kejadian pasal 5, yaitu 900 tahun lebih, Adam meninggal mati. Jadi ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa tidak langsung mati, tetapi mereka mengalami proses menuju kematian yang suatu waktu mereka pasti akan mati. Itu terjadi sekitar 900 tahun kemudian Adam mati. Dalam kitab Roma dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dosa membawa kematian, membawa penderitaan, membawa kesengsaraan bagi umat manusia.
yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga Tuhan menghukum ular di sini, menghukum Hawa, kemudian menghukum Adam. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka harus mengolah tanah yang ada di dunia ini untuk menjadi makanan mereka, untuk kehidupan mereka. Jadi dosa sudah masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa. Dan anak-anak manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, keturunannya membawa benih dosa dalam hidup manusia. Sampai sekarang, manusia yang lahir, yang berasal dari Adam dan Hawa, dilahirkan membawa benih dosa, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa, untuk melanggar perintah Allah. Jadi ada 3 definisi dosa. Yang pertama, dosa ialah melanggar perintah Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang kedua, dalam Roma 14 ayat 23, Roma 14 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dosa yang keduanya, definisi kedua dosa adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Seperti yang ditulis dalam Roma 14 ayat 23. Yang tidak berdasarkan iman itu apa? Iman itu apa? Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu dari mana? Iman itu didasarkan dari firman Tuhan, dari firman Kristus. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Kristus, artinya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kehidupan manusia baik dari zaman dahulu sampai sekarang harus didasarkan dari perintah Tuhan, dari firman Tuhan. Kalau pada zaman perjanjian baru ini, yaitu kepada Injil, kepada firman Tuhan, kepada Alkitab didasarkannya, yaitu kepada Injil, kepada firman Kristus, didasarkan kepada firman Kristus. Amin. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai firman Kristus berarti bukan iman. Dan kita berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Terus yang ketiga, definisi dosa. Tahu, dalam Yakobus 4 ayat 17, tahu berbuat baik tetapi tidak melakukan, itu adalah dosa. Apabila seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Seperti yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukannya adalah dosa. Contohnya, kita tahu harus menolong orang ini tapi tidak mau. Kita tahu orang ini membutuhkan dan kita harus menolongnya, tapi kita tidak mau melakukan. Jadi tahu berbuat baik tetapi tidak mau melakukannya adalah dosa. Yaitu ditulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi ada 3 definisi dosa di dalam Alkitab. Ya. Jadi dosa pertama kali dilakukan oleh Lucifer itu di surga, kemudian dosa dilakukan oleh manusia yaitu waktu di Taman Eden, yaitu di bumi, sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Dan dosa masih menjadi benih dari manusia, warisan dari Adam dan Hawa. Jadi manusia membawa suatu benih dosa, ada kuasa dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa dalam kehidupannya. Nah, kita berkata dalam kitab Roma dikatakan, syukur kepada Allah yang melalui Kristus oleh Roh memerdekakan dari hukum dosa. Jadi manusia hanya bisa merdeka dari dosa, hanya bisa bebas dari dosa, hanya dengan cara yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, punya iman, menerima Tuhan Yesus dan mau bertobat, dan kemudian dibaptis air, dibaptis Roh Kudus.
mencari Tuhan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia baru bisa dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Karena dosa ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia, warisan dari Adam dan Hawa. Jadi dengan kuasa Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan dan imannya, dia bisa menang atas dosa. Dia bisa tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, yaitu harus mengikuti dosa. Tapi dia bisa hidup dalam kemerdekaan, kemenangan, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi, kalau kita ingin bebas dari dosa, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Wah, saya harus bermeditasi, saya harus berpuasa, saya harus bertapa supaya saya bisa menang atas dosa. Tidak bisa. Ya. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus itu yang bisa membebaskan kita dari dosa. Contoh, apabila seseorang diikat dengan tali atau rantai yang begitu banyak dan begitu kuat, dia tidak bisa melepaskan tali atau rantai itu. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa. Tetapi kalau ada seseorang dengan suatu cara atau kekuatan melepaskan dia dari rantai atau tali itu, maka dia bisa bebas dari tali dan rantai tersebut. Demikian juga manusia. Kita nggak bisa bebas dari rantai dosa, dari cengkraman iblis setan yang ada di dunia ini, yang melalui kuasa dosa. Tapi dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, kita baru bisa menang atas dosa, dimerdekakan dari dosa. Jadi, kalau kita ingin bebas dari dosa, kita harus percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, hidup kita, mengakui setiap dosa kesalahan kita, mau bertobat, kemudian dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, belajar doa, juga belajar berpuasa yang rutin dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, sesuai pimpinan Roh Kudus. Maka kita bisa menang atas dosa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.